Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Justin Halim. Saya di sini akan mewakilkan kelompok saya, yaitu kelompok 5 Sistem Informasi Lanjut, untuk mendemokan fitur-fitur apa saja yang telah kami buat pada sistem perpustakaan Silverpush yang telah kami rancang. Jadi di sini kami beranggotakan 5 orang, ya, dan terdapat role-role tertentu yang telah kami assign gitu. Uh, jadi yang pertama itu ada PO kami yang juga merangkap sebagai QA/QC bernama Nabila Putri Maharani, lalu ada juga Rahmawati sebagai desainer, dan ada juga front end dua orang, yaitu ada Rizky Fiesta Febrianto dan juga Fatkan Aziz Sufi, dan juga saya sendiri sebagai back end engineer dengan nama Justin Halim. Di sini saya akan mendemokan fitur-fitur apa saja yang telah kami kembangkan pada sistem perpustakaan si Perpus ini. Jadi pertama itu fitur login dan registrasi. Untuk fitur login dan registrasi saya akan mendemokan dulu pertama-tama dengan menggunakan akun admin. Dan di sini saya pertama akan menggunakan akun admin dengan mengisi data dengan benar ya. Dan kita pun berhasil masuk. Dan apabila saya isi dengan data yang salah, misalkan dengan username yang salah, dan password yang benar, maka tidak akan bisa masuk dan akan muncul peringatan seperti tadi. Dan apabila saya mau menambahkan akun admin yang baru, itu bisa juga kita tambahkan pada menu admin, yaitu pada data administrator di menu halaman data. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa admin yang telah kami buat sebagai bentuk pengetesan. Di sini terdapat fitur tambah administrator. Di sini terdapat nama lengkap, nama pengguna, dan kata sandi sebagai data yang diperlukan untuk membuat akun administrator yang baru. Di sini juga terdapat aksi yang bisa dilakukan pada akun admin yang telah ada, yaitu untuk mengedit akun admin tersebut. Di sini saya akan mendemokannya dengan mengubah kata sandi admin pertama dengan mengubahnya menjadi admin saja, dan berhasil. Dan juga kita bisa menghapus akun admin yang kita inginkan. Contohnya di sini saya akan menghapus admin dengan nama Justin, dan akun admin pun berhasil terhapus. Dan apabila kita akan demokan ininya, pengubahan passwordnya. Password yang sebelumnya pun tidak berhasil. Dan apabila kita menggunakan password yang baru, akun berhasil masuk. Itu dulu untuk prosedur untuk bikin akun admin. Dan sekarang kita akan masuk ke prosedur bikin akun anggota. Untuk prosedur bikin akun anggota itu terdapat dua metode. Yang pertama itu bisa dilakukan oleh admin sendiri, yaitu dengan memasuki menu data anggota pada halaman data. Di sini terdapat pilihan tambah anggota, dan di pilihan tambah anggota ini terdapat beberapa informasi yang dapat diisi untuk menambahkan akun user yang diinginkan. Terdapat informasi-informasi seperti kode anggota yang secara otomatis akan diassign, lalu nomor induk siswa, nama lengkap, nama pengguna, kata sandi, kelasnya sendiri bisa dipilih karena sudah tersedia dalam database, lalu alamat dari user tersebut. Dan juga di sini terdapat daftar akun user yang telah dibuat. Di sini terdapat juga aksi yang bisa dilakukan oleh admin, yaitu mengedit dan juga menghapus data yang diinginkan. Contohnya di sini saya akan menghapus akun user yang dengan nama testing di paling bawah, dan akun berhasil dihapus. Dan apabila saya ingin mengubah atau mengedit, di sini saya akan mendemokannya. Misalkan di sini nama penggunanya JH Testing, saya akan mengubah nama penggunanya menjadi JH Testing 1. Berhasil.
Dan apabila saya akan melakukan login dengan menggunakan akun tersebut, berhasil masuk dengan menggunakan username yang telah diupdate sebelumnya. Apabila kita menggunakan username yang tadi belum diubah, maka akan ada peringatan bahwa nama pengguna atau kata sandi salah. Kita kembali ke menu admin dulu sebentar untuk melihat bagaimana prosedur lainnya yang bisa kita lihat di data anggota. Di sini mungkin itu saja untuk registrasi pada menu data anggota. Lalu kita ke metode berikutnya, yaitu metode registrasi pada menu login. Di sini bisa dilihat ada menu daftar sebagai anggota. Bisa diisi, misalkan saya di sini akan mendemokan dengan nama testing JH. Nama penggunanya mungkin sama saja, testing JH, dan kata sandinya juga sama. Daftar sekarang. Dan apabila saya menggunakan informasi yang sama yang sebelumnya telah kita inputkan, maka kita berhasil masuk ke halaman admin. Mungkin itu saja dari sisi user untuk fitur login dan registrasi. Sekarang kita akan masuk ke fitur-fitur yang terdapat pada sisi admin. Jadi pertama saya akan memasukkan akun admin dulu sebelumnya. Mungkin pertama-tama saya di sini akan menjelaskan apa saja yang terdapat dalam dashboard. Jadi di sini terdapat informasi ada banyaknya anggota yang terdaftar pada akun-akun anggota, lalu ada berapa banyak buku yang telah ada, lalu ada beberapa transaksi peminjaman dan juga transaksi pengembalian. Lalu di sini juga terdapat tabel daftar buku favorit yang bisa dilihat di sini jumlah peminjamannya. Dari Cantik Itu Luka itu terdapat 2 jumlah peminjaman, dan Atomic Habits itu terdapat 1 jumlah peminjaman. Lalu kita masuk ke menu halaman data yang di dalamnya itu sebelumnya telah saya jelaskan data anggota. Lalu ada data penerbit. Nah, data penerbit ini bisa kita tambahkan, dan di sini itu data penerbitnya itu terdapat informasi kode penerbit, nama penerbit, dan juga statusnya. Dan statusnya ini terdapat terverifikasi dan belum terverifikasi. Dan di sini itu kita bisa melihat status dari penerbitnya, nama penerbitnya, dan juga kode penerbitnya pada tabel data penerbit. Lalu terdapat aksi juga yang bisa kita lakukan pada data-data di sini, yaitu ada aksi untuk mengeditnya. Di sini kita bisa mengubah statusnya, terverifikasi atau belum terverifikasi. Nah, akan berubah statusnya. Dan apabila saya ingin menghapus, mungkin saya coba bikin yang baru dulu, lalu akan saya coba hapus, dan berhasil dihapus. Lalu kita masuk ke data peminjaman, karena data administrator itu sebelumnya telah saya jelaskan untuk menambahkan akun admin yang baru. Nah, data peminjaman ini terdapat berbagai informasi tentang peminjaman dan pengembalian yang dilakukan oleh user. Bisa dilihat di sini terdapat informasi tentang nama anggotanya, judul buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, kondisi buku saat dipinjam, kondisi buku saat dikembalikan, dan juga denda yang diterima oleh buku apabila terdapat beberapa kerusakan ataupun buku yang hilang.
Lalu di sini kita masuk ke menu halaman buku. Di dalam menu halaman buku ini terdapat data buku, yang dimana data buku ini kita bisa menambahkannya apabila ada buku baru. Mungkin saya coba mendemokannya dengan nama asal dulu. Di sini ada kategori buku ini, bisa kita pilih salah satu. Mungkin saya pilih novel saja. Lalu penerbit bukunya sebelumnya itu ISBN. Nah, jumlah buku baik ini dan jumlah buku rusak akan diakumulasi oleh sistem dan akan muncul pada tabel jumlah buku. Misalkan saya di sini akan mengisi jumlah buku baiknya sebesar 21 dan jumlah buku rusaknya itu sebanyak 19. Maka sistem akan mendeteksi bahwa jumlah buku itu terdapat 40. Buku baiknya di sini dapat dilihat 21 pada buku lebih. Lalu jumlah buku rusaknya sesuai juga 19. Lalu di sini ada beberapa aksi yang bisa dilakukan pada menu data buku, yaitu mengedit bukunya sendiri. Misalkan saya di sini akan mengedit jumlah buku rusaknya pada lebih yang nomor 5, maka jumlah buku juga akan ikut terupdate. Dan apabila saya ingin menghapus, tinggal memencet tombol aksi yang bergambar tong sampah. Lalu kita tinggal konfirmasi pada menu pop-up. Selesai. Lalu sekarang kita masuk ke menu kategori buku dalam halaman buku. Untuk kategori buku ini kita bisa tambahkan kategorinya. Misalkan saya di sini akan menambahkan manga. Berhasil, dan dapat dilihat di sini manga berhasil ditambahkan. Dan pada data manga ini kita bisa mengubah data nama kategorinya tersebut, tapi tidak bisa mengubah kode kategori karena telah di-generate secara otomatis. Lalu apabila kita ingin mengubah, saya contohkan saja di sini manga 1, maka namanya pun berubah dan dapat juga dicek pada data buku. Apabila saya ingin mengeceknya itu seperti kategori buku, dan lihat ini sudah terupdate. Sekarang ke fitur penghapusan data bukunya, data kategori bukunya sendiri. Kita tinggal memencet tombol tong sampah ini dan berhasil dilakukan. Lalu di sini ada fitur pesan. Fitur pesan ini itu hanya bisa dilakukan dari admin ke user ataupun user ke admin. Jadi untuk bagaimana cara untuk mengirim pesan, di sini itu kita tinggal memilih menu kirim pesan dan kita tinggal pilih penerimanya siapa. Saya akan di sini mencontohkan dengan anggota yang bernama Justin Test, dengan judul pesan tes fitur pesan, dengan nama, dengan isi pesannya tes, dan pesan pun terkirim. Dan kita bisa melihat pesan terkirim itu pada menu pesan terkirim. Dapat dilihat di sini tes fitur pesan. Demikianlah fitur-fitur yang terdapat pada menu administrator pada sistem SiPerpus. Lalu sekarang kita akan ke fitur-fitur yang terdapat pada menu pada halaman yang terdapat pada sisi user. Jadi di sini saya akan menggunakan akun Justin Test. Di sini nama penggunanya itu Justin dan kata sandinya itu Justin. Dan ya, kita berhasil masuk ke halaman dari sisi user. Di dashboard sendiri di sini kita bisa melihat bahwa kita ada informasi tentang hari apa kita mengakses dashboardnya. Lalu terdapat daftar buku juga di sini, daftar buku favorit seperti yang ada pada dashboard admin juga. Tapi perbedaannya itu tidak ada beberapa data yang berhubungan dengan pengembalian dan peminjaman, karena itu adalah informasi-informasi yang hanya bisa diakses oleh sisi admin. Lalu kita ke menu peminjaman buku. Di sini ada dua menu formulir peminjaman buku
yang bisa dilakukan oleh anggota dan juga riwayat peminjaman buku. Di sini kita dapat memilih informasi judul buku yang ingin dipinjam. Di sini saya akan mencontohkan dengan buku Lalebi dengan kondisi buku yang baik saat dipinjam. Dapat dilihat di sini Justin Test telah meminjam buku Lalebi pada riwayat peminjaman buku. Lalu bagaimana kita akan mengembalikan buku? Di sini ada menu pengembalian buku. Jadi secara otomatis sistem akan membaca buku apa saja yang telah kita pinjam dan memasukkannya pada judul buku di menu pengembalian buku. Contohnya saya di sini akan mengembalikan buku Lalebi yang barusan saja saya pinjam. Dan tanggal pengembalian juga akan diisi secara otomatis oleh sistem. Kondisi buku saat dikembalikan itu ini kita bisa pilih. Apabila kondisinya itu baik, kita tinggal pilih saja baik, lalu kita kirim. Bagaimana cara kita mengeceknya? Di sini kita bisa mengeceknya pada riwayat pengembalian buku. Dapat dilihat pada nomor ke-8 bahwa buku Lalebi telah dikembalikan dengan kondisi yang baik. Lalu di sini ada fitur pesan yang dapat dilakukan oleh admin ke user dan user ke admin seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya. Dan untuk membaca pesan yang telah dikirimkan oleh admin ke user itu kita bisa menggunakan tombol aksi ini dengan memencet tombol centang biru ini. Status pesan pun berhasil diupdate ke dibaca. Lalu di menu user sendiri kita bisa mengubah profile. Jadi di sini mungkin saya akan mencoba mengubah profile nomor induk sekolahnya menjadi 11223344. Dan update profil pun berhasil. Dan apabila kita lihat ke menu admin, dan kita lihat Justin Test, dapat dilihat nomor induk siswa telah terupdate. Baik, demikianlah demo yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya wakilkan dari kelompok 5 SIL. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang menonton. Sekian dan terima kasih.